Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah parenting, yaitu tentang pola asuh anak. Namun sebelum itu, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pola asuh adalah pola interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, dan intelektual sejak dalam kandungan hingga dewasa. Maksudnya di sini yaitu bagaimana cara orang tua mengajak anak untuk berkomunikasi maupun berinteraksi sehingga segala aspek perkembangan anak dapat berkembang. Terutama yang lebih utama yaitu intelektual anak atau apa yang ada dalam diri anak. Cara orang tua memperlakukan anak yaitu dengan cara mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan anak dalam rangka mencapai kedewasaan sikap dan pikiran. Dalam mendidik anak yaitu memerlukan pengetahuan dan ilmu, tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena dapat berakibat fatal dalam tumbuh kembang anak. Maksudnya di sini dalam kita mengasuh anak, kita harus mempunyai ilmu bagaimana cara mendidik anak tersebut untuk dapat membawa anak tersebut ke dalam hal-hal yang positif, ke dalam hal-hal yang baik, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik pula. Peran orang tua dalam memberikan pengasuhan harus sesuai dengan perkembangan zaman, karena pola asuh pada zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Pola asuh yang terdahulu, cara orang tua mendidik anaknya yaitu dengan cara yang cukup mempunyai aturan yang cukup ketat. Jika anaknya melanggar, orang tua bisa memberikan hukuman, yaitu dengan cara memukulnya ataupun memarahinya. Berbeda dengan zaman sekarang. Kalau yang sekarang, para orang tua memberikan kebebasan kepada anaknya untuk melakukan apapun yang mereka sukai, tapi tetap dengan pengawasan orang tua mereka. Adapun anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat usia kanak-kanak, anak tersebut harus dimanjakan, dikasih sayangi tanpa batas, dan adil pada setiap anak agar kelak ia menyayangimu nantinya. Jauhi pukulan dan hukuman dengan alasan apapun, karena itu akan mengganggu psikis dan kejiwaan anak tersebut. Jika anak-anak tersebut terus dimarahi, dipukuli, pasti anak akan merasa terbebani. Nah, adapun beberapa kategori pola asuh anak, antara lain yang pertama yaitu pola asuh otoriter, yaitu gaya pengasuhan yang membuat orang tua sebagai sosok yang cenderung berkuasa dan sangat dominan, di mana orang tua menerapkan pola asuh yang ketat dan peraturan yang tegas. Maksudnya di sini segala apapun hal yang dilakukan oleh anak, kegiatan yang dilakukan oleh anak, orang tua yang menentukan, orang tua yang berkuasa, orang tua yang sebagai sebagai pemandunya, sehingga anak tidak bisa diberikan kebebasan yang lebih, sehingga anak akan merasa terkekang dan terbebani. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu pola asuh permisif, yaitu pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan yang diberikan pada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Orang tua tidak pernah memberikan aturan dan pengarahan pada anak. Nah, maksudnya di sini anak terlalu dimanjakan, anak terlalu diberikan kebebasan, sehingga nanti anak akan terbiasa dengan apapun keinginannya, pasti orang tua akan memberikannya. Nah, dampaknya di sini seperti apa? Anak tidak akan pernah bisa mandiri. Anak akan terus bergantung pada orang tuanya hingga dia dewasa. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu pola asuh demokratis atau autoratif, adalah suatu bentuk pola asuh yang memperhatikan dan menghargai kebebasan anak. Namun kebebasan itu tidak mutlak dan dengan bimbingan yang penuh pengertian antara orang tua dan anak. Nah, di sini demokratis ini orang tua tetap memberikan kebebasan terhadap anaknya, namun tetap diberikan pengawasan oleh orang tuanya. Nah, di sini orang tua dapat mendengarkan apa keluh kesah anak,
Dan begitupun sebaliknya, anak dapat mendengarkan keluh kesah orang tuanya. Nah, di sini mereka seimbang, dominan. Nah, seperti itu. Tidak ada yang berkuasa, semua sama rata. Nah, seperti itu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh, yang pertama yaitu pendidikan dari orang tua, dari keluarga, dari semua anggota keluarganya. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman ini bisa dari lingkungan keluarga, bisa dari lingkungan masyarakat, bisa dari lingkungan sekolah ya. Yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan dibagi menjadi 3. Yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Yang keempat, kepribadian orang tua, apa yang ada dalam diri orang tua, bagaimana sifat ataupun watak yang ada dalam diri orang tua masing-masing anak. Yang kelima yaitu status sosial ekonomi, yang keenam keyakinan, dan yang ketujuh kebudayaan. Nah, sampai di sini saja penjelasan saya tentang materi parenting. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.